Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mulai kegiatan hari ini, memulai aktivitas pada pagi hari ini, marilah kita renungan pagi terlebih dahulu. Sebelumnya kita akan pujikan lagu Terima Kasih Tuhan. Kita nyanyi bersama-sama ya. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Mari anak-anak kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini yang indah ini ya Tuhan. Kau telah berikan kami kesehatan ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami juga akan mendengarkan renungan pada pagi hari ini. Berkati kami ya Tuhan, yang ada di sekolah, yang ada di rumah. Berikan kami kesehatan satu persatu. Dan berikan juga kepandaian pada kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Anak-anak gimana nih kabarnya? Baik ya pasti ya. Ya sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita akan pujikan lagu Bapakku datang padamu. Ya, kita akan pujikan bersama-sama ya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap pagi hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur
pagi hari, siang hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu, atas kebaikanmu. Halo anak-anak, apa kabar? Pasti bersuka cita dan senang. Hari ini kita memasuki minggu pertama. Nah, tentunya kalian sudah siap dengan semua tugas ataupun pekerjaan yang akan dilakukan. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, semua 1 minggu ke depan kita akan mendasari semua pekerjaan kita dengan firman Tuhan. Kita akan belajar firman Tuhan, tetapi terlebih dahulu kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus atas cinta kasih Tuhan. Kami merasa bangga punya Allah yang seperti Engkau, luar biasa dalam memberkati, dalam memimpin, dalam menyertai kehidupan kami. Kami juga selalu bersyukur atas cinta kasih Tuhan. Segala sesuatu pemberian Tuhan yang boleh kami nikmati. Itu semua karena Tuhan sangat mengasihi kami. Dan kami ingin bersama-sama pagi ini Tuhan untuk merenungkan sejenak firman-Mu sebelum kami belajar ataupun melanjutkan pekerjaan kami yang lain. Terima kasih Tuhan, buka hati dan pikiran kami dan berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Nah, anak-anak yang berada di rumah, siapkan firman Tuhan dari Efesus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-31 sampai dengan 32. Ya. Efesus pasal yang keempat, ayat 31 sampai dengan 32. Silakan dibuka. Kita akan baca bersama-sama ataupun saya memimpin untuk membaca firman Tuhan pagi hari ini. Demikian firman Tuhan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, siapa di sini yang pernah sakit? Ya, pasti pernah sakit ya. Entah itu hanya pusing-pusing, hanya batuk, pilek, atau badan terasa tidak enak ya. Orang Jawa bilang, aduh awakku gembrebek ya. Gembrebek itu tidak nyaman ya, tubuhnya tidak nyaman. Mengapa bisa sakit? Nah, apa yang kita lakukan bila kita sakit, anak-anak ya? Kalau kita sakit, pasti kita pergi ke dokter. Atau kalau kita pergi ke dokter, saya minum obat ini pasti sembuh kok. Nah, akhirnya ada anak yang atau kita sakit minum obat sudah sembuh. Nah, sekarang pertanyaannya, rasa obat itu pahit atau manis anak-anak? Pahit, rata-rata pahit ya. Nah, ternyata obat yang rasanya pahit itu bisa menyembuhkan sakit kita. Nah, tetapi kalau ditanya, kira-kira anak-anak lebih suka rasa pahit atau manis? Tentunya semua suka yang
yang manis-manis. Karena itu kalau di mulut enak ya. Aduh manis tuh enak. Kalau pahit, wah buru-buru dilepeh ya. Tetapi kalau kita sehat, oke lah ya. Makan permen dan sebagainya ya. Nah, tetapi kalau kita sakit, apa yang kita lakukan? Harus minum obat. Walaupun obat itu terasa pahit. Nah, anak-anak, kadang Tuhan memberikan kepahitan dalam tubuh kita. Apa itu? Rasa pahit. Dari tumbuh-tumbuhan maksudnya. Ya, itu berguna bagi kita. Jadi yang kita makan, yang kita minum tidak hanya pahit dan manis. Pahit bisa dari tumbuhan namanya kina, ya. Dari kina. Dari kina itu rasanya pahit tapi bisa menyembuhkan sakit malaria, ya. Atau daun kates, ya. Kalau ditumbuk itu rasanya pahit, bisa bisa membuat jamu, kita minum jamu itu dan kita sehat. Nah, perut kita jadi terasa enak, lega. Itu yang pahit-pahit bisa menyembuhkan. Nah, apakah yang manis itu bisa menyembuhkan? Nah, yang manis kalau kita makan terlalu banyak yang manis-manis akhirnya sakit. Nah, itu masalahnya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan di sini mengatakan, kalau kita punya akar kepahitan harus segera dibereskan. Nah, kepahitan kalau tadi diterangkan secara jasmani ya. Secara jasmani itu obat-obatan yang pahit-pahit itu secara jasmani. Ternyata bisa menyehatkan tubuh. Nah, seandainya kita ini punya akar kepahitan, apa itu akar kepahitan? Akar kepahitan adalah bila kita punya masalah dengan orang lain tetapi tidak mau menyelesaikan. Jadi pikiran terus, jadi jengkel hati terus, itu namanya akar kepahitan. Kalau kita punya akar kepahitan maka harus segera diselesaikan. Kalau kita segera bisa menyelesaikan akar kepahitan itu, masalah-masalah dalam hidup kita selesaikan, nah sesuatu yang manis akan muncul. Sesuatu yang membuat kita nyaman akan muncul. Kita punya masalah kita selesaikan, maka masalah selesai kita tetap punya sahabat. Nah, oleh karena itu anak-anak jangan pernah takut kalau kita punya masalah. Harus segera menyelesaikan. Saya punya masalah dengan teman saya. Ya, maka saya datangi orang itu, diajak ngomong baik-baik, selesai. Ya, selesai. Nah, tentu saja diawali dengan doa supaya dalam menyelesaikan masalah itu tidak akan timbul emosi, tidak akan timbul sesuatu yang membuat orang lain, lawan bicara kita, orang yang punya masalah kita itu sakit hati. Hati-hati dalam berkata, hati-hati dalam bertindak. Kalau kita mampu menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi, otomatis akar kepahitan itu tidak akan ada. Dan semuanya itu akan diganti dengan sukacita. Ya, seperti perintah Tuhan yang ayat 32. Hendaklah kamu ramah, menjadi ramah terhadap yang lain, penuh kasih dan saling mengampuni. Itulah solusinya, ya. Solusinya itu anak-anak, dan kita yakin dan percaya bila kita punya masalah, mari kita datang kepada Tuhan dan kita bicara dengan orang itu baik-baik supaya akar kepahitan itu bisa lepas, bisa lenyap. Karena apa? Karena Tuhan memberkati kita. Berani memulai sesuatu itu, bila kita punya masalah kita datangi orang atau teman kita dan kita menyelesaikan baik-baik, pasti berani. Jangan lupa diawali dengan doa. Amin. Mari kita berdoa. Firman Tuhan pada pagi hari menguatkan iman kami Tuhan. Kami boleh untuk tetap belajar menahan emosi kami, menahan segala
ketidaknyamanan kami terhadap orang lain. Bila kami punya masalah, ajari kami untuk bisa menyelesaikan, sehingga akar kepahitan boleh lenyap dalam hidup dan hati kami. Dan kami boleh disebut sebagai anak-anak terang, anak-anak yang cinta Tuhan, anak-anak yang taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, banyak sekali masalah dalam hidup kami. Tapi bila kami bersandar kepadamu, kami percaya Engkau akan membantu kami menyelesaikan setiap masalah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati pekerjaan yang akanlah kami lakukan sepanjang hari ini. Mungkin kami akan mengerjakan PR-PR atau pelajaran yang lain. Tuhan Yesus sendiri yang memberkati dan menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam pimpinan tangan Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau pasti memberkati kami. Di dalam nama-Mu Putra Allah yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, semoga dapat ditanamkan di hati kita ya anak-anak ya. Nah, sekarang kita akan pujikan lagu Bagai Raja Wali. Kita akan puji nama Tuhan untuk mengakhiri renungan pada pagi hari ini. Kita akan nyanyi bersama-sama ya. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup, di bawah kepas sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup, di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, melintasi langit biru, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, melintasi langit biru, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Puji Tuhan. Selamat beraktivitas anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.